Jack India kita kenal dengan istilah ketua limpul. Ya. Apa sih itu? Limpul. Apa sih itu ketua limpul tuh? Limpul tuh maksudnya apa? Pada saat saya buat TikTok, itu kondisi masih pandemi, masih PPKM. Banyak sekali orang stres termasuk saya. Oke. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa stres pada akhirnya bisa memicu turunnya imun tubuh. Saya berharap pada saya buat TikTok, buat lucu-lucuan, saya sendiri lihat video itu saya ketawa. Saya berharap orang lain di luar kan terhibur. Selamat sore sahabat delegasi, salam sehat. Pada hari ini kita kedatangan tamu, seorang YouTuber Kota Medan. Kita berharap akan menjadi YouTuber terkenal di Indonesia khususnya. Amin. Bung Jack India. Iya. Salam jumpa Bang. Siap Bang. Berdampingan dengan kita Bung Alex Turnip, Kaula Muda Medan. Beliau juga aktif dalam melihat kondisi realita di masyarakat. Jadi saya lihat Bang, orang-orang seperti abang ini dibutuhkan oleh pemerintah pada saat ini. Dibutuhkannya kenapa? Orang-orang seperti abang ini bisa menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan, katakanlah jangan buang sampah sembarangan, jangan menutup drainase, ditimpa, kan itu penyebab banjir. Ya, saya udah pernah juga ngobrol dengan tapi dia masuknya dengan komedi ya Bang ya? Dengan komedi. Cuma gini, yang abang sampaikan ini saya pernah sampaikan kalau nggak salah dengan salah satu kadis ya. Waktu itu ya dengan kadis pariwisata. Kadis pariwisata. Dengan kadis pariwisata waktu itu kami rapat di ruangan kadis pariwisata, rapat untuk Agus Suryono ya? Enggak, Pak Oka apa namanya? Dengan bapak itu saya lupa namanya. Kita pernah sama dia, saya pernah ajukan sama dia, Pak Oka, mau saya repot-repot. Kita bicara tentang pariwisata, Kota Medan dan Sumatera Utara. Ngapain repot-repot? Gandeng di konten kreator anak Medan semuanya. Suruh mereka buat konten di daerah mereka masing-masing. Promosikan wilayahmu, daerahmu, apa yang bisa diangkat, bisa dijadikan ajang untuk dipromosikan. Videonya kita serahkan ke Bapak, Bapak masukkan Kominfo. Sehingga orang-orang kalau mau datang ke Medan, mau ngecek Medan itu ada apa aja ya, dunia malamnya seperti apa, dunia siang, pagi, sore, kayak apa, cek aja kulinernya bagaimana. Jadi kan konten kreator kan masing-masing punya keahlian. Ada yang keahliannya mau di dunia malam, ada yang untuk vlogger makanan, mereka tinggal cek di situ, selesai. Cuma saya kadang-kadang ya nggak ngerti juga kita nih, pemerintah kita ini berpikiran bagaimana. Kok berapa kali sih bayar konten kreator? Apa mungkin kok takut? Nah, kalau nggak bagi aja kita bantu ya kan? Jangan disebutkan itu Bang. Bukan, maksudnya digandeng lah kok para konten kreator. Nggak usah takut masalah uang. Kalau uang kami para konten kreator anak Medan, tentu kita akan lebih mencintai Kota Medan. Oke, ketika pemerintah kita menggandeng kita, misalnya pemerintah menggandeng saya, Bram yuk buatkan konten kreator yang berhubungan dengan pariwisata, yang berhubungan dengan India misalnya, tentu ada satu kebanggaan sama kita bahwa kita digandeng pemerintah gitu. Kalau masalah angka tentu memang harus angka yang dibayar oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita pakai kameramen, editor, ide kreatif, ini semua mesti dibayar orang-orang ini. Kan betul kan itu. Tapi kan pasti kita bisa nego-nego kalau masalah harga pun tidak ada masalah. Artinya hari ini jadikanlah konten kreator sebagai corong untuk perpanjangan lidah pemerintah menyampaikan segala macam pesan dalam konsep dan dalam ide kreatif mereka masing-masing. Ada yang menyampaikan jangan buang sampah sembarangan, ada yang bisa menyampaikan masalah kuliner Kota Medan yang khasnya seperti apa, Danau Toba itu bagaimana, kan gitu. Kenapa nggak gandeng? Untuk himbauan-himbauan masyarakat bisa disampaikan dengan cara-cara konten abang, komedi. Nah, saya kemarin menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen relaksasi, pemutihan pajak, kan gitu. Saya buat dalam konteks video yang komedi. Kita buat, ayo kawan-kawan mumpung ada apa relaksasi pajak, bla bla bla. Itu kan konteks komedi, nanti bisa dicek di IG saya. Kita menyampaikan itu kepada masyarakat. Karena begini Bang, di agama juga begitu. Saya kemarin di masjid
kita Muslim. Saya Muslim. Pengajian mu'alaf. Ya, pengajian mu'alaf. Nah, saya bilang sama teman saya gini, mu'alaf yang masuk ini rata-rata usianya 30-an. Berarti daya serapnya udah berkurang. Coba sisipkan komedi di dalamnya, yang mana komedi itu tetap berhubungan dengan materi pengajiannya. Sehingga biasa orang lebih ingat dengan komedinya itu. Tapi karena komedinya diisi dengan materi pengajian, sehingga yang tersampaikan pesan itu, dia dapat ilmu. Itu. Itu dia. Maka kayak misalnya penyampaian kepada masyarakat tentang relaksasi pajak gitu kan. Kalau kita bilang relaksasi pajak, orang nggak ngeh gitu, bahasa tinggi kan, nggak paham orang tahu cuma pemutihan. Nah, akhirnya saya coba konsepkan, saya bilang teman saya waktu syuting, saya bilang, kalau saya tanya, "Kamu mau mana bro?" "Aku mau relaksasi." Enak gue ya, di otak dia relaksasi itu adalah pijit-pijit. Ada cewek otaknya kan gitu lah dia. Wah, dia jawab, "Oh kau ya usah pijit-pijit, apa semua nggak kuajar. Kepala otak kamu dipijit, ini bayar pajak pemutihan." Lo bilang mana pemutihan? Kira-kira seperti itulah. Tapi cantik abang mengemas barang itu ya. Jadi sampai dia ke pikiran masyarakat, tapi dengan cara komedi tadi. Jadi seperti inilah yang baru-baru ini terjadi. Pak Wali Kota minta maaf terkait penanganan banjir. Saya melihatnya ini pun ya bukan murni 100% kesalahan beliau, karena beliau pun baru menjabat. Ini banjir ini dapat diatasi, nomor satu itu peranan masyarakat. Untuk itu kira-kira apa konsep bisa membawakan sama Pak Wali Kota ini dalam penyuluhan mengatasi banjir ini? Jadi berbicara masalah banjir ini, saya pribadi atas nama konten kreator Jack India dan juga mewakili delegasi podcast Bang Bobi, saya panggil abang aja lah. Kayaknya umur kami pun kayaknya lebih tua aku daripada Bang Bobi ini ya. Jadi Bang Bobi, kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya buat abang atas keberanian abang untuk minta maaf kepada warga Kota Medan, walaupun sebenarnya bukan abang yang salah. Karena yang sama-sama harus kita pahami, kita memberi edukasi juga kepada masyarakat. Bobi baru menjabat, sementara hujan, yang ketika dia baru menjabat, dia baru menyiapkan program. Benar kan? Program kan belum berjalan, masih dalam perencanaan. Hujan sudah turun. Masyarakat jangan dong langsung nyalain Bobi. Karena ini programnya adalah program pemerintah yang lama. Bang Jet relawan Bobi ya? Enggak. Oh enggak juga ya? Saya tidak ada hubungan dengan Bobi, tidak bersaudara dengan Bobi, tidak berkawan dengan Bobi, dan mohon maaf pada saat itu saya juga tidak pilih Bobi. Cuma warga Medan yang baik aja. Tidak juga, Bang. Nggak pilih Bobi, tapi saya nggak pilih Bobi karena KTP saya Binji, Bang. Tapi simpati gitu ya? Iya, KTP Bang Binji, maksudnya nggak pilih Bobi. Memang jago loh desa Bang ya. Pusbol dia. Cuma paling tidak kan kita melihat gitu, bahwa banjir apapun ceritanya tetap akan datang di musim penghujan. Dan satu hal kawan-kawan semua yang mesti kalian ingat, Bobi Nasution adalah menantu presiden. Hanya menantu presiden, bukan menantu Dewa Langit. Jadi dia nggak bisa mencegah curah hujan. Benar kan? Bobi Nasution hanya seorang wali kota, bukan avatar yang menguasai 4 elemen yang bisa dengan satu kali kibat airnya hilang. Nggak bisa. Semua dengan proses, kan betul kan? Nah, Bobi Nasution juga sebagai seorang wali kota, dia tidak hanya menangani persoalan banjir. Banyak kali persoalan di Medan ini dan semua butuh penanganan yang cepat. Jadi harus kita sebagai masyarakat ikut membantu. Salah satu program banjir itu kita bisa bantu. Saya ingat dulu saya masih kecil-kecil, di Kampung Bobor itu ada program setiap minggu gotong royong bersihkan parit. Sekarang mana program itu? Nggak pernah nampak. Mana sekarang kesadaran masyarakat? Masyarakat, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, masyarakat masih buang sampah 1 ember, 2 ember di Sungai Babura tengah malam jam 1 jam 2. Dengan mata kepala sendiri saya lihat. Masih ya? Ya. Artinya kan di situ kita melihat
bahwa kesadaran masyarakat sendiri nggak ada. Kurang. Dan kalau pernah ada pelang dilarang buang sampah, saya kira nggak akan Tidak dihiraukan. aku. Jadi komedi orangnya setel buta huruf semuanya, orang-orang nengok gitu kan. Jadi inilah yang perlu Pak Wali Kota harus melihat. Orang-orang seperti abang ini, penyampaian yang abang kemas ini yang masuk ke masyarakat, bukan pelang, bukan. jangan buang sampah sembarangan. Udah nggak laku barang Pasal sekian kali. Nggak paham masyarakat. Nggak paham lagi masyarakat. Cuman kalau kita buat kemas komedi, misalnya Bang Jack India ini ketua Limpul, dikemas komedi, apa sebab-sebabnya, toh juga masyarakat yang merasakan kalau dia melakukan itu kan, buang sampah sembarangan, menimbun paret, menutup paret. Cuman memang ada yang kita minta kepada Pak Wali lah dalam hal ini, misalnya penanganan banjir. Itu ada memang beberapa titik di Kota Medan ini yang benar-benar rawan, dan kalau kadang-kadang ya kalau bahasa kita lah, bahasa Medan cuman gerimis saja udah banjir. Iya. Nah, gitu ini berarti perlu ada skala prioritas dalam penanganan wilayah itu kan gitu. Iya. Misalnya salah satunya lagi, misalnya contoh kecil nih, depan kantor Kodam. Itu kan kantor pemerintahan yang katakanlah pusatnya tentara di Kota Medan, di situlah gitu. Itu kalau hujan dikit aja banjir ya. Depan USU. Kodam kalau hujan bukan depan kantor Kodam ya, lewat Kodam sedikit ada perumahan Kodam itu. Berarti arah ke Binjai ya? Iya, arah ke Binjai. Lewat dari pokoknya 50 meter dari pintu gerbang Kodam itu aja. Arah ke Binjai itu kalau ada hujan, karena konstruksi jalannya juga agak miring gini. Iya, saya lihat Kodam agak ke bawah dia. Iya, gitu. Jadi ini kalau udah hujan parah, banjirnya parah di situ. Tapi ada paret, nggak nampung. Iya. Nah, berarti paret nggak ada pembuangan kemana? Bisa jadi salurannya ya. Atau kalau nggak gini, kalau kita ingat zaman dulu, zaman kerajaan dulu, itu kan ada gorong-gorong di jalan-jalan Kota Medan ini. Gorong-gorong besar yang bisa dilalui oleh kereta kuda. Kenapa nggak itu cuma pada kalau masih itu, kalau masih sakti. Gorong. Ya, ada gorong-gorong itu. Tapi memang ditumpat orang itu, Bang. Ditutup orang itu. Ya. Padahal itulah sebenarnya yang harus dibuka kembali. Ya, karena kalau kita lihat film ya, aku pun nggak pernah pergi juga Amerika dan segala macam, cuma nengok film aja. Yang nengok film kan kadang-kadang bandit itu lari di gorong-gorong aja. Kan? Iya. Kejar-kejar sama tikus sih, Bang ya. Gede kan, besar kan. Nah kalau misalnya kita punya gorong-gorong segede-gede itu sebesar-besar itu, mungkin nggak ada banjir lagi. Iya. Betul. Contoh misalnya kamu boleh nih jalan kaki jalan lari pink, banjir. Aneh kalau di situ banjir. Iya. Dekat kan dekat sungai. Tapi nyatanya banjir. Nyatanya banjir, berarti drainasenya nggak beres. Nah, karena ditimbun sama toko-toko itu. Toko-toko itu. Itu penyebabnya, Pak. Kalau dibilang timbun toko-toko enggak? Enggak, artinya kan ini pedestrian lah, tempat pejalan kaki. Mereka tutup hanya lubang-lubang kecil untuk masuknya air itu. Sementara itu udah sumbat oleh sampah. Nah ini problemnya sebenarnya bukan masalahnya bukan orang-orang yang tutup sampah. Memang ketika itu dibuat memang dibuat lubangnya kecil. Jadi saya pernah buat siaran langsung di situ ketika hujan. Aku buat siaran langsung. Aku bilang inilah Kota Medan yang kira-kira jaraknya dekat dengan Sungai Babur, tapi sini pada akhirnya banjir. Dan itu ditonton oleh camat telepon lurahnya, lurah telepon Kipringnya, Kipring datangin aku, ngapain aku buat kayak gini. Aku bilang memang tugas kalian. Iya. Kami bayar pajak. Ini cerita nyata. Layak dikerjakan, layak diungkapkan ini, Bang. Iya, memang kisah nyata. Aku bilang ini memang kerja kalian harus kontrol. Kan gitu. Kami bayar pajak untuk menikmati. Udah kami bayar pajak, jalan kami banjir. Betul. Yang harusnya tidak boleh banjir. Kenapa? Sungai Babura dekat. Terus kau sebagai Kevin cuma tidur, kan nggak cocok. Iya. Ya udah kalau bersihkan. Nah di situ baru kita lihat ternyata saluran pembuang airnya kecil. Mana sampah pula lagi? Kita tutup sampah. Jadi barangnya dengan durasi air yang sebegitu banyak. Airnya macam mana mau masuk ke dalam itu? Nggak bisa. Jadi saya lihat yang di bawah-bawah ini juga harus berbenah lah. Semua aparatur pemerintah ini, terutama masyarakat. Betul. Intinya. Sampah itu penyebab banjir itu. Betul. Jadi semua kita sebenarnya harus saling bahu-membahu, harus saling tolong-menolong. Kita nggak bisa juga bilang, oh wali kota kan kita udah pilih, wali kota lah kerja. Ya. Oke Bang Jack. Bang Jack, kita tahu memang ikut
memantau, ikut mengomentari, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah apa-apa yang terjadi di Kota Medan. Dan saya melihat bahwa Bung Jack juga sangat getol menyuarakan permasalahan-permasalahan Kota Medan sehingga masyarakat bisa terpahamkan dengan konsep-konsep apa yang harus dilakukan. Nah itu abang dapat perhatian dari Pemko Medan nggak terkait masalah itu? Enggak. Jadi kita tidak. Berarti Pemko Medan tidak juga peduli terhadap konten-konten. Enggak, mungkin saya potong. Bapak Os, bukan tidak memperhatikan, mungkin belum ada jalurnya. Enggak, artinya apa yang disampaikan oleh Bung Jack ini kan seharusnya kalau pemerintah Kota Medan itu kreatif dan energik, dia harus mengambil momen-momen seperti itu, justru memberikan semangat agar apa yang menjadi komitmen itu disampaikan. Kalau saya pada akhirnya begini, saya berpikirnya sederhana saja. Saya nggak penting Pemko Medan. Ya. Kalau mau panggil mau nggak itu urusan nggak ada urusan. Yang penting sebagai masyarakat saya berbuat untuk masyarakat. Iya. Kan gitu. Betul. Masalah nanti Pemko Medan mau melihat, dia mau memanfaatkan jasa kita atau enggak itu nggak ada urusan sama kita. Betul. Yang penting sebagai masyarakat, saya menghimbau masyarakat yang lain minimal orang yang ngefans sama saya saja. Yeah. Itu aja dulu. Contoh misalnya saya punya pertemanan di Facebook ada 5.000 misalnya gitu kan. Yeah. Terus saya saya membuat sebuah himbauan minimal 5.000 itu melihat dan mereka menyadari, ya juga betul juga dibilang ketua limpulnya. Masa kita buang sampah 5.000 orang aja kalau sadar nggak buang sampah lagi udah bagus. Sudah bisa mencegah ya. Iya, masalah Pemko Medan udah itu urusan orang itu nggak ada sama kita. Karena kita pelaku seni. Iya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ya Bang. Kami pelaku seni, kami bukan pengemis. Betul. Nah, kami nggak perlu begini juga sama Pemko Medan. Iya. Kami bisa berkarya dengan pakai awak ya. Bapak awak, abang awak, pakai awak. Yang penting ini bukti kita bahwa kita peduli care terhadap permasalahan. Kita cinta dengan kota kita. Iya. Apa yang kita lakukan hari ini karena kita cinta dengan kota kita. Itu dia. Kalau kita juga nggak peduli, mampus kos itu urusan wali kota, mana blok aku. Iya. Itu artinya kita nggak peduli. Tapi karena kita cinta, kita mencoba membuat himbauan-himbauan dalam bentuk komedi kepada masyarakat agar masyarakat sadar. Oke, sahabat delegasi, kayaknya kita perlu juga mendengarkan satu konten yang bisa diangkat oleh Bang Jack ini terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang mau disampaikan nantinya. Karena apa? Kita kalau diskusi, kita juga perlu potensinya itu dikeluarkan. Nah, ini coba mungkin kita minta satu konten loh Bang. Dalam konteks ini. Mengenai ya masalah apa? Banjir ya. Nah, banjir ya. Kemarin banjir tapi Medan. Untuk menghimbau masyarakat. Ya. Menghimbau masyarakat. Oke, buat kawan-kawan warga Kota Medan dan sekitarnya. Nah, ini baru sedap. Jadi kalian pun kadang-kadang pakai otak juga lah, ya kan? Hujan kalian merepet. Kalian bilang, kok asik hujan aja. Nggak dikasih hujan, kalian merepet. Dan bilang kok nggak ada panas sekali, tidur pun payah, bertelanjang pun aku di lantai masih serba susah kan, serba salah kan, gitu kan. Terus banjir, kalian merepet. Coba kita pakai logika, kalau musim hujan banjir itu biasa, tapi kalau pas kemarau banjir baru luar biasa, iya kan? Iya. Jangan stres, hadapi dengan tenang, dengan santai. Orang tua dulu bilang apa? Badai pasti berlalu, ya. Banjir juga pasti surut, cuma tinggal butuh sabar aja. Ya. Terus yang paling penting adalah jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah ke paret. Cewek-cewek minta tolonglah roti bantal kalian itu jangan buang dalam kloset, sumbat, ampun. Nah, jadi jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pisahkan sampah, mana plastik, mana yang nggak plastik, mana yang bisa hancur, mana yang nggak bisa hancur, mana yang bisa dijadikan. Justru sampah itu kalau kalian kelola dengan baik jadi pupuk, benar kan? Jadi pupuk. Nah, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Contohnya kayak aku buang sampah di rumahku ya. Kalau banjir rumahku sendiri, rumahnya enggak. Aman kan? Jadi kita mulai dari situ. Jangan sikit-sikit merengek sama wali kota. Wali kota bukan bapak kalian, dia punya anak juga. Kan gitu. Dia bukan cuma rumah kau aja mau diurus. Kau, Pak banjir Pak. Terus di sana ada bilang, Pak rumahku kebakaran. Ada di sana bilang, Pak rumahku selesai nyanyut. Muncul lagi tiba-tiba, Pak bini aku bunting. Terus masalahnya apa sama wali kota? Betul kan? Betul. Jadi kita yang logika aja, ayo.
sama-sama kita membantu wali kota. Wali kota juga tolong buat program-program yang memang dianggap riskan, butuh cepat penanganan, tolong dikerjakan dengan cepat sehingga kita masyarakat Medan bisa merasakan nyamannya hidup di kota terbesar ketiga di Indonesia. Hebat loh Medan. Anak Medan tahu kok Medan. Oke, sahabat delegasi, sebuah motivasi untuk warga Medan yang disampaikan oleh Bung Jack India. Kita melihat apa yang disampaikan ini merupakan satu masukan, satu pembahasan yang dapat dipahamkan oleh masyarakat, itu harapan kita. Dan Bung Jack sendiri, kalau kita lihat, beliau ini seorang konten kreator dan sangat memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Kita berharap apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini bisa memberikan motivasi bagi warga Medan dan bermanfaat bagi masyarakat luas umumnya. Sebelum kita tutup dari media delegasi, kami minta coba Bang Jack mungkin bisa memberikan satu closing statement terkait dengan pembahasan kita, harapan-harapan apa yang diinginkan untuk kaula muda, karena masa orang muda ini harus diarahkan, harus dibimbing Bang. Kita nggak mau anak-anak muda Medan ini terjebak dengan kondisi premanisme, terjebak dengan kondisi narkoba dan sebagainya. Motivasi ini mungkin Bung Jack, anak berasal dari lingkungan apa tadi katanya Kampung Kubur, bisa memberikan pencerahan, karena jarang ada orang yang dari lokasi itu memberikan pencerahan kepada masyarakatnya karena dianggap lu aja lu bagian dari itu. Betul. Nah mungkin Bang Jack bisa memberikan pemahaman itu. Baik, yang pertama mesti diingat bahwa saya dulu adalah seorang pedagang, artinya pemuda dalam gang. Iya, kamu sabang lihat. Jadi kenapa pada akhirnya saya keluar dari gang? Karena gangnya sempit, gak cukup kamera-kamera di situ. Mau nggak mau aku keluar dari gang itu. Nah, setelah aku keluar baru aku paham ternyata Medan terlalu luas bos, masih banyak potensi-potensi yang bisa digali. Jadi tolong keluar dari permasalahan hidupmu, lihat keluar di sana banyak potensi yang bisa digali. Bahkan kalau kau sadar, batok kelapa bisa jadi duit. Kalau sadar kan, ya, betul. Batok kelapa bisa jadi duit. Kalau kau paksakan dirimu untuk mengerjakan sesuatu yang nggak penting, ya selamanya kau pun jadi nggak penting. Kalau di rumah kau pun dia nggak penting, karena yang kau kerjakan juga nggak penting. Berbuat sesuatu yang baik, bermanfaat bagi kau terutama, dan kedua bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu narkoba bos, tetap dengan slogan-slogan dari kepolisian, BNN dan lain sebagainya, jauhi narkoba, dekati janda. Itu kalau bagi laki-laki Bang. Kalau bagi laki-laki. Kalau perempuan jauhi narkoba, dekati duda. Sama, tipis aja kan. Karena ketika kau sudah mulai masuk ke ranah-ranah narkoba, kau nggak akan jadi apa-apa. Pos narkoba cuma ada dua. Yang pertama adalah penjara, kedua kematian. Tidak ada pos lain untuk bos. Jadi kalau kau masih mau bertahan di situ, monggo silakan, kau akan rugi selama-lamanya. Tapi kalau kau mau keluar dari zona-zona berbahaya itu, ayo keluar. Berkreasi, berprestasi, kau akan jadi sesuatu. Sahabat delegasi sekalian, di akhir cerita tadi Bung Jack sangat brilian pemikirannya. Kita berharap masyarakat Medan khususnya dapat memberikan apresiasi kepada Bung Jack ini supaya lebih bergiat lagi membuat konten-konten menarik untuk kepentingan masyarakat Medan. Terima kasih Bung Jack, terima kasih Bung Alek. Saya Ardiansyah Lanjut, media delegasi. Izin Ketua Limpul.